jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Haleluya, shalom. Kita udah belajar tentang lepas dari kutuk dan hidup dalam berkat Tuhan. Baru hari Minggu semalam kita udah belajar menggunakan selengkap senjata Allah supaya kita menang menghadapi iblis. Karena Tuhan mau kita menang lebih dari pemenang di dalam Dia. Nah, sekarang kita lebih dalami lagi bagaimana kita boleh lepas dari kutuk lalu sekaligus pindah ke dalam berkat Tuhan. Kutuk itu sebenarnya hukuman. Kutuk itu segala sesuatu yang membuat kita menderita dan celaka, ya. Semua itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan karena kehendak bebas. Karena ada dua hal yang diperhadapkan kepada kita: menggunakan kehendak bebas melakukan kehendak Tuhan, atau menggunakan kehendak bebas melanggar firman Tuhan. Salah satu akan kita lakukan, tidak bisa sekaligus. Jadi itu bisa terjadi karena kita memang bukan robot. Yang kedua, karena memang kita diberi kehendak bebas. Jadi kalau kita di luar Tuhan, maka kutuk dan iblis bisa menjangkau kita. Kalau kita di dalam Tuhan, maka Tuhan dan berkat pasti menjangkau kita. Makanya Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Untuk dekat dengan Dia, Hosea pasal 6 ayat 3 bilang harus berusaha sungguh-sungguh mendekat atau mengenal Tuhan. Karena Tuhan mau, maka Dia pasti datang seperti fajar, seperti hujan. Bahkan Dia berkata, mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Di dalam Tuhan kita pasti bisa dijangkau Tuhan dan berkat pasti datang. Di luar Tuhan, iblis dan kutuk pasti menjangkau kita. Jadi maka dari semua itu yang perlu kita usaha cari, maka carilah dahulu kerajaan Allah. Karena di luar Tuhan akan sia-sia. Karena iblis, dia akan mencari orang yang mau ditelannya. Maka di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang aku sampaikan padamu pada hari ini. Setiap hari Tuhan menuntun kita, maka firman-Nya datang. Maka Tuhan, kalau kita mendengar baik-baik dan melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Di muka bumi orang akan terpengaruh, ditarik, merosot ke bawah. Tapi dalam Tuhan, Tuhan angkat kita di atas segala bangsa di bumi. Lalu segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat itu yang bergerak mendatangi kita akibat mendengar melakukan firman. Maka kita bisa dijangkau oleh berkat itu pasti. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Haleluya. Dan Amsal 10 bilang berkat ini kalau sudah menjangkau kita, kita jadi kaya. Dan
menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar suara Tuhan, itu firman masuk berbicara dalam hati kita, itulah artinya suara Tuhan bagi kita. Tapi kalau kita tidak mendengar, apalagi tidak melakukan firman yang kita dengar, maka kita sedang hidup di luar Tuhan, maka pasti iblis dan kutuk menjangkau kita. Ayat 15 dikatakan sampai 16, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau sudah tercapai, bisa dijangkaunya dimanapun kita kena kutuk. Terkutuk engkau di kota, terkutuk engkau di ladang. Sebab tidak melakukan firman Tuhan itu akan membuat kita melakukan atau melanggar firman atau berbuat dosa. Sebab upah dosa maut. Jadi dosa itu mendatangkan hal yang sangat berbahaya, maut. Jadi kutuk itu kesusahan dan bencana yang membuat manusia mengalami malapetaka. Berkat itu mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, bahkan keselamatan. Kutuk terjadi karena keadilan Tuhan. Kutuk terjadi karena hukuman akibat melanggar firman. Berkat terjadi karena anugerah kasih Tuhan dan karena melakukan firman. Jadi kita sebenarnya hidupnya karena apa yang kita lakukan. Kita nanti di surga diperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Jadi orang mati tidak bawa apa-apa dari muka bumi, tapi membawa apa yang diperbuatnya. Makanya dibilang Tuhan, orang benar hidup oleh iman. Maka hiduplah oleh iman. Hiduplah karena percaya Tuhan dan firman. Ya, bisa saja orang di muka bumi kaya terkenal, tetapi setelah meninggal dunia mereka, saudaraku, menderita. Seperti pernah bincang-bincang kami dulu di pastori, kita sedang investasi kehidupan kita di kekekalan. Apapun yang kita lakukan, korbankan demi Tuhan dan demi mentaati firman, itu semacam investasi di surga. Tapi kalau semua yang kita lakukan hanya untuk manusiawi, untuk duniawi, itu semua hanya tinggal di muka bumi sementara kita nikmati. Ya, makanya pernah saya berkhotbah, kira-kira sudah berapa banyak uang kau investasikan ke surga. Sampai dulu kita pernah hitung-hitungan. Kalau 2.000-nya kolektemu sekali kolekte 3 kali 1 minggu berarti 6.000 kali 4 minggu berarti 24.000 1 bulan. Berapa tahun kira-kira udah bisa nggak bangun rumah di surga itu? Puluhan nggak bayar apalagi, ucapan syukur jarang, kebaktian pun jarang, jadi kurang kolektenya lagi. Lalu dia bangun rumah, dia bangun bisnis, dia bangun semua, wah kayalah dia di muka bumi. Tapi tidak satu pun kita bawa ke sini nanti dalam kekekalan. Kalau seandainya masuk surga kan, karena percaya terima Yesus. Makanya di surga itu ada tingkatannya nanti, bukan karena Tuhan pilih kasih, tidak, karena keadilan. Amin. Jadi adil itu artinya ya mana yang pantas itu adalah.
Masa gaji tukang becak lebih besar dari gubernur? Gaji gubernur nggak mungkin, nggak ada gitu kan. Karena tukang becak hanya mengurusi beberapa orang tersebut, lalu dia dikasih ongkos atau gaji. Presiden mengurusi 260 juta orang, masa sama gajinya? Ya itulah ibaratnya. Jadi adil. Tuhan itu maha benar juga. Yang benar pasti ada upahnya, yang salah pasti ada akibatnya. Jadi benar itu namanya. Makanya di muka bumi ada pengadilan, di surga pun ada pengadilan. Haleluya. Makanya nyanyi kita apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Iya, mana ada orang begitu datang bawa berlian dia di cincinnya kan? Gak ada itu. Iya kan? Gak ada bawa apa-apa. Hanya nyawa sehat dia, nangis dia lahir, kan gitu aja. Lalu dibesarkan oleh anugerah Tuhan, dia bisa kaya dan sebagainya. Itu hal duniawi, karena dia mengerjakan hal-hal duniawi. Tapi hal-hal rohani, nah itu lain cerita lagi. Sebabnya kita harus mengutamakan Tuhan. Oke. Jadi kalau kita mati, apa yang kita bawa? Perbuatan kita. Jadi orang yang menangkan jiwa itu ada pemberian hadiah luar biasa. Ya, makanya bisa saja rumah seseorang ke istana, tapi rumah seseorang di sana ya RXS lah. Tapi lumayan lah masuk surga kan. Padahal bisa kita, saudaraku, melakukan banyak hal ya. Makanya harus taat lah, supaya selamat di bumi, selamat nanti di surga dan dapat upah. Coba kita perhatikan dulu Keluaran 20 kembali, ayat 3-5. Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Jangan perlakukan apapun seperti Tuhan. Jangan samakan apapun seperti Tuhan. Apakah dirimu, apakah keinginanmu, bakatmu, hobimu, orang lain, atau apapun, benda atau makhluk hidup, atau roh-roh jahat, atau apalah. Satu-satunya Tuhan. Tuhan kita hanya satu, bukan tiga. Haleluya. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan buat patung menyerupai apapun. Untuk jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Gak boleh dibikin keramat itu seolah-olah bisa memberkati. Bahkan patung Tuhan Yesus pun tak bisa kita bikin itu seolah-olah bisa memberkati kita, enggak. Kalau patung ada di rumah hanya sebatas hiasan karya seni, tidak lebih. Memang sejak ini kami bikin sih jadi gambar rezeki kami, hati-hati berhala itu. Ya, ada orang ikan koki pun jadi katanya sejak ikan koki ini kami buat di akuarium, wah koki kami teruskan. Ikan koki bawa koki kan. Nah, jadi ikan itu membawa berkat katanya. Gak ada itu. Yang bisa membawa berkat Tuhan dan anak Tuhan yang taat di dalam Tuhan. Yang lain gak ada itu. Jangan sampai dibuat dan sampai beribadah kepadanya. Gak boleh disembah dalam bentuk apapun, patung, benda atau apapun itu. Oke, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Tuhan menganggap bahwa berhala itu membenci Tuhan.
atau dosa kekejian, dosa penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala yang kedua adalah pemberontakan, sama dengan penyembahan berhala. Pemberontakan kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan. Oke. Nah, penyembahan berhala ini bukan dosa yang kita sendiri terima dan tanggung. Tapi kalau seorang melakukannya, maka dia kena kutuk. Semua dosa mendatangkan kutuk, cuma dosa berhala ini mendatangkan kutuk kepada si pelaku. Tapi bukan hanya itu, menurun sampai 4 generasi. Dikatakan kepada keturunan yang ketiga sampai keempat, generasi keempat kena. Jadi kalau bapak saya ke saya generasi pertama. Kalau opung saya generasi kedua. Kalau bapaknya opung saya generasi ketiga. Kalau opungnya opung saya generasi keempat. Jadi opung dari opung saya bikin dosa berhala, kena kutuk dia. Bapak opung saya, bapak saya, ke saya, 4 generasi kena. Jadi kutuk itu mendatangkan bencana, kesusahan, dan 4 generasi. Kalau dosa yang lain mungkin dia sendiri yang menerima, tapi kalau ini dosa berhala ini 4 generasi menanggungnya. Kutuk ini menurun kayak penyakit menurun. Kutuk ini bisa dalam bentuk penyakit, menurun dia. Ada saya perhatikan nenek moyangnya dari generasi di atasnya mati kena penyakit TBC. Terus sampai ke generasi. Itu adalah bentuk penyakit. Ada bentuk kemiskinan. Miskin terus miskin. Ada bentuk kehancuran rumah tangga, menurun dia. Ya, ada bentuk kawin cerai. Ada di Padang Halaban dulu, suaminya mati muda. Mulai dari opung-opungnya mati muda. Jumpa dengan saya di Padang Halaban, suaminya pun mati muda. Dia janda muda. Saya bilang, kau ikut Tuhan sungguh-sungguh biar dipatahkan kutuk, karena kamu kena kutuk mati muda. Suami-suami ini, jangan kena ke anak-anakmu lagi. Gimana caranya? Ikut Tuhan, bertobat, nanti kau akan dapat kebenaran itu. Jadi nggak mati muda lagi, ya. Nah, ada juga yang bunuh diri. Ya, ada lagi yang gila. Ada yang idiot terus. Jadi orang yang terlibat dengan berhala, pertama yang terjadi adalah rumah tangganya nggak ada damai dan kacau. Yang kedua, dia akan mengalami penyakit yang aneh dan matinya pun aneh. Yang ketiga, akhirnya jatuh miskin. Ya. Jadi kutuk itu buat orang sengsara, susah dan mengalami bencana. Kalau dibilang tanah itu terkutuk, wah, mengerikan itu. Ini bukan tanah lagi, manusia. Rumah itu rumah kutukan itu katanya. Payah, karena di situ udah ada setan. Karena rumah itu pernah ada orang gantung diri atau dibunuh orang di situ. Rumah itu udah kena kutuk. Haleluya. Jadi sebenarnya dosa itu mengerikan. Menurut pandangan Tuhan, dosa itu sangat mengerikan. Makanya Roma 8 ayat 23 bilang, sebab upah dosa adalah maut. Tapi walaupun mengerikan, kasih anugerah Tuhan itu luar biasa. Tetapi anugerah kasih karunia Tuhan hebat.
Jadi hukuman hebat, kasih Tuhan hebat. Hukuman hebat karena memang dosa itu luar biasa akibatnya, tapi anugerah Tuhan hebat sampai bisa kita selamat. Nah, kutuk itu akibat kita, anugerah itu akibat Tuhan yang memberikan karena kita percaya dan mentaati Dia. Jadi kalau kita renungkan bagaimana nenek-nenek moyang kita opung dari opung kita. Kalau saya, opung-opung saya datu, walaupun datu putih. Datu putih maksudnya mengobati orang. Ada datu hitam katanya itu bikin membunuh orang, menyantet orang. Tapi datu putih mengobati orang. Hanya orang disembuhkannya. Sebenarnya iblis nggak bisa menyembuhkan. Ya, iblis hanya bisa menipu. Dia memindahkan penyakit itu mengganti dengan penyakit lain. Ya, penyembuh itu hanya Tuhan. Haleluya. Cuma iblis meniru-niru Tuhan. Tuhan harus kita sembah, dia minta kita menyembah dia gitu. Tuhan harus kita taati, tapi dipaksanya orang mentaati dia. Tuhan menyatakan kebenaran, dia menyatakan tipuan, kebohongan. Jadi dia niru-niru, tapi terbalik cara menirunya. Ya, jadi sebenarnya kita udah kena banyak akibat dosa kita pun kita kena kutuk karena tidak mentaati firman. Apalagi tambah lagi dosa nenek moyang kita mewarisi kutuk. Jadi kalau begitu bagaimana caranya kita lepas? Ya, pertama bertobat mengaku dosa, datang pada Yesus. Karena dia percaya Yesus sudah datang dan memikul menanggung dosa kita. Dan akibatnya, saat kita percaya bertobat mengaku dosa, maka saat itu pindah dosa kita kepada Yesus. Darahnya menyucikan, menebus kita, membersihkan, membebaskan kita, sehingga kita tidak bisa dihukum. Walaupun Allah adil, dia tetap menjatuhkan hukuman akibat dosa kita, tapi hukuman dosa itu berlaku, tetap dihukum dosa kita, tapi Yesus menggantikannya. Dan apa yang Yesus lakukan, yaitu darahnya yang kudus, menyucikan, membenarkan kita, nebus kita, menyelamatkan kita. Upah dosa maut Yesus yang tanggung, tapi anugerah Tuhan hidup kekal kita yang menerima dari Yesus. Jadi di situ keadilan. Haleluya. Kenapa Tuhan mau melakukan itu? Karena Dia sangat mengasihi kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya baca bagi kita. Ini yang harus kita pahami dan lakukan untuk lepas dari kutuk. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Sembuh roh jasmani dan rohani. Karena penyakit, penderitaan itu akibat hukuman karena dosa yang kita lakukan. Tapi Yesus yang menerima hukuman akibat dosa kita. Saat kita percaya lalu mengaku dosa, bertobat, memilih mengikut Yesus, maka dosa kita ditebus lunas. Darah yang kudus menyucikan kita. Keadilan Tuhan berlaku. Ya, dihukumnya kita, tapi Yesus yang menanggungnya. Dan Yesus menyucikan kita, membenarkan kita oleh darahnya, ya. Dan kita menerima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Jadi Yesus menderita kena kutuk
itu menggantikan kita. Jadi jalan keluarnya lepas dari kutuk, percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus kamu. Nah, yang kedua, dengan iman kita menolak semua kutuk itu, karena itu ilegal bagi orang dalam Yesus. Jadi saudara bisa menolak yang tidak sesuai kehendak Tuhan dalam hidup. Tapi di luar Yesus kamu gak bisa menolak itu, karena itu yang harus terjadi. Penyakit itu ilegal bagi anak Tuhan. Kecelakaan itu ilegal. Di luar Tuhan itu legal, sah. Di dalam Tuhan tidak. Karena Yesus bilang, aku datang memberi hidup supaya kau mempunyai segala kelimpahan. Di dalam Yesus kita diberkati. Ketika kita mentaati firman, berkat itu datang atas kita. Jadi berkat itu yang bergerak ke arah kita. Kita bekerja, berkat itu datang. Kita ke kota, berkat itu datang. Dijumpainya, dikejarnya kita, dicapainya kita. Makanya anak Tuhan itu gak usah pala pontang-panting sampai benting tulang-tulang remuk cari uang. Cukup rajin, harap andalkan Tuhan. Jangan pula malas tentang aku bilang gini ya. Tapi jangan banting tulang. Tahu banting tulang? Tulang dibanting-banting. Bukan tulang dari itu mama kita maksud saya. Itu istilah orang yang susah di luar Tuhan. Memang di luar Tuhan manusia itu wajarnya harus banting tulang baru makan. Itulah kutuk. Kalau dia masih di luar Tuhan memang harus banting tulang. Kalau enggak makan dia. Jadi kalau kulihat kamu banting tulang, berarti kamu masih cocok-cocokkan dirimu dalam kutuk. Nah, saya kasih contoh Kejadian pasal 3. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, banting tulang dia, dan harus, kalau enggak bisa hidup dia jasmanian. Kejadian pasal 3. Setelah melanggar firman, ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi perempuan kutuknya mengandung susah payah. Sebelum itu nggak ada sakitnya mengandung. Itulah yang saya sebut sering dalam mendoakan orang hamil untuk kaum Hawa. Aku cabut kau dalam matahkan tidak berlaku. Kalau dia nyambung ke Tuhan dengan saya itu terjadi. Harus listrik, kalau nggak nyambung ke kipas ini, walaupun kipas ini bagus, nggak bisa dia berputar. Makanya miliki iman ya. Ini kutuk kaum Hawa. Jadi masih lagi mengandung, udah susah sakit, sangat banyak buat sakit. 9 bulan. Jadi bisa enggak kalau Anda lepas dari kutuk? Amin. Bisa enggak? Ya. Haleluya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Makanya melahirkan sakit. Ibu dulu melahirkan si Catherine, anak pertama kami, kesakitan dia. Tiba-tiba ingat aku ayat ini, renungkan. Bayangkanlah malam udah dia sakit, lalu pagi sudah pecah ketuban. Jam 7 ku bawa ke rumah sakit. Jam 12 siang baru diperiksa, inilah rumah sakit ini. Dia jerit-jerit, ketakutan anak pertama. Udah itu dibilang jam 7 malam nanti lahirnya. Jam 7 pagi udah sakit, saya jerit-jerit, jam 7 malam.
Udah jam 7 malam, gimana? Ini agak begini, ini begini, ada begini. Jadi kalau dia lahir sendiri paling jam 12, mau jam 12 lagi dia aja udah ketakutan dan nangis. Apa ini Tuhan? Ingat aku ayat ini. Makanya baca Alkitab selingkap biar diingati Tuhan. Ini udah 10 tahun Kristen Pentakosta, udah baca Alkitab sekali dulu. Jadi gampang Tuhan mengingatkan. Otak kita ini kan kayak komputer ini. Pernah kita terus disimpan itu data itu. Jadi Roh Kudus tinggal picit aja apanya itu. Kodenya tekrek langsung muncul. Otak kita ini kan lebih hebat dari komputer ini. Jadi kalau nggak pernah direkam atau di-download ke otak kita, apa mau dikeluarkan? Iya kan? Carilah di komputer yang nggak pernah Anda download aplikasinya, apa yang dapat. Jadi begitu akhirnya saya temukan, lalu saya jam 7 saya datangi ibu, bilang oke. Karena dokter bolak-balik kami bilangin, apanya bapak ini? Kan kami lebih tahu kok bapak pulang. Sedap kan? Nah, gimana Pak? Aduh. Ya, aku bilang. Tunggulah jam 12. Makin takut kan. Tapi akhirnya saya dapat ini, akhirnya saya berdoa, Tuhan, Kau sendirilah yang operasi. Gak tahan lagi aku melihatnya Tuhan, udah kesakitan dia, tak betul ini. Saya doalah, bahasa roh lah saya, benar mati. Oke, kita berdoa, saya berdoa sebentar. Sementara dia terus, lalu siap itu. Oke, saya sedang berdoa, akan lahir anak itu, saya doa. Saya doa, bahasa roh, pokoknya lain. Lalu lahir sendiri tanpa dokter. 25 menit setelah saya berdoa. Dari jam 7.25. Harusnya jam 12. Itu pun kalau normal kata ulama tidak takut lagi. Si Grace saya sudah tahu rahasianya dan seterusnya. Haleluya. Beruntung kamu yang tahu rahasianya. Ini kutuk kaum Hawa. Waktu mengandung pun sangat banyak sakitnya, susahnya. Yang kepanasan lah, yang pinggang lah, yang apalah, yang ngidam lah, banyak kali lah pokoknya. Yang ngamuk-ngamuk lah, yang merepet lah, yang ngapa lah, yang pokoknya banyak kali lah. Katanya. 9 bulan coy. Dan lahirnya setengah mati. Maksudnya setengah mati, 50% hidup, 50% mati. Kalau nggak kuat mati. Makanya dekat sama Tuhan lah. Makanya saya karena udah ngerti ini, saya siap lihat orang hamil. Lalu saya panggil dia, walaupun dia tidak maju. Mari sini kau. Karena aku udah tahu ngeri-ngerinya ini. Itulah kutuk kaum Hawa. Jadi kamu para kaum Hawa, lepaskan dirimu dari kutuk kaum Hawa. Ngeri. Lalu kutuk kepada kaum Adam. Ada juga sama kaum Adam. Lalu firman-Nya 17 kepada manusia itu, maksudnya the man, maksudnya laki-laki. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, kadang-kadang istri nggak perlu dengarkan kalau salah ini. Makanya suami ini harus punya pendirian dan keputusan. Ya kan? Kadang-kadang istri bahaya ini kalau nggak tegas si pria. Kenapa aku bilang? Abraham begitu hebatlah imannya. Datanglah si Sarah yang cantik ini. Udah tua kita nih Pak. Tiap hari bilangnya. Mungkin bukan gini caranya Pak. Jadi enggak, Tuhan sudah janji kata Abraham kan. Tiap hari merengek-rengek dia. Gini Pak. Kita kan memang dijanjikan Tuhan. Mungkin begini caranya. Tidak. Bayangkan berpuluh-puluh dirayu-rayu kan. Terus sampai Abraham itu berumur 99 tahun. Dirayu-rayu terus. Ya mungkin begini Pak. Setujulah aku kok ambil pembantu kita si Hagar. Mungkin melalui itulah nanti. Mungkin agak-agak nangis. Ini loh Pak.
awak begini gak ada anak Pak, apalah gunanya harta kau beri Pak. Antara mereka lah pokoknya, kayak si Delila merayu-rayu si Simpson. Makanya bahaya wanita ini kalau nggak tegas suami dalam kebenaran ya. Ya bukan maksudnya nggak bisa didengar, tapi kadang-kadang ya nggak bagus ini jangan, ya kan? Ya akhirnya dulu hati si Abraham ini, oke lah kalau setuju kau dinikahinya lah. Apa yang terjadi? Memang dapat anak Ismail, tapi itu bikin masalah sampai sekarang. Makanya Mesir itu Arab sekarang dengan Israel main terus kan? Ya, secara rohani keturunan Ismail dengan keturunan Yesus perang terus ini, musuh jujutan secara jasmani rohani. Makanya yang paling benci agama yang membenci Kristen itu hanya itu keturunan Ismail itu, Bapak M itu SAW itu. Iya benci kali dia. Makanya sampai dikeluarkannya fatwa kalau jumpa bunuh mereka katanya, halal darahnya katanya. Karena memang benci, orang benci itu ke situ lari. Itu gara-gara si Sarah lah itu. Si Abraham ini jadi ikutinya kan, ya menjadilah katanya. Ketahuan bahwa itu nggak dari Tuhan waktu dipersembahkan, waktu dibawa si apa mau diberkati lah, pemberkatan anak istilahnya kan. Tuhan bilang enggak. Bukan itu anak perjanjian yang dijanjikan keturunan, tetapi dari Sarah istri. Usir dia katanya. Oh tegas Tuhan, usir. Diusir, memang diusir sama Abraham. Si Hagar dan si ini Ismail. Makanya 3 orang itu ke daerah Mesir, ke Arab sana. Makanya diceritakan dulu bapakmu si Abraham, tapi diusir kita nak kayak film Cina. Lalu berjanji akan balas dendam. Nah, balas dendam sekarang kan. Jadi itulah kutub. Kalau dengarkan istri yang salah, maksudnya salah ya. Jadi istri itu nabi bagi suaminya, tapi hati-hati, nabi itu ada nabi palsu. Jadi jangan perkataan yang salah maksudnya ya. Lalu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Sejak itulah bumi ini tanah terkutuk. Dulu enggak. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bayangkan, susah payah engkau akan mencari rezekimu. Makanya kalau nggak susah payah nggak bisa dia. Kalau dalam bahasa Batak ngeri kali ini dibilang. Aku baca dulu yang tahu bahasa Batak ya. Jadi di dok matu si Adam ala ditangi hokodo suara ni jormam gabe di pangan hosian hauna hopatikoni mandok unang pangan siani hona toruku maho tanoon ala ho, karena si Adam ala ni ho kena kutuk tanah ini. Orsukma ahapomo mengakon gugun saliling liling mingulum bis. Kalau dalam ejaan yang lain hirma hudukmu katanya. Hir huduk kata capek kali dari dia. Banting tulang lah kalau bahasa sehari-hari. Sampai pedang bobe kebaktian kebaktian kita pak, aduh gak bisa lagi pada banting tulang sebentar hari. Pedang bobe jadi marwana mah mudah nama rajin dengan banting tulang beda itu. Anak Tuhan rajin, gak usah pakai banting tulang, maksimal aja kerjanya. Haleluya. Aku aja kalau anak-anak lihat di rumah
Oh, udah capek kali, berhentilah. Ya juga, aku pikir ngapain capek kali hidup ini. Padahal maksud saya mau olahraga juga nih, tapi udah capek kali nggak bisa juga ya. Oke lah, jadi kutuk kaum Adam, tanah jadi terkutuk gara-gara dia. Jadi di mana Adam yang belum lepas dari kutuk, dimanapun tanah dipijaknya terkutuk. Ya. Tapi kalau anak Tuhan yang udah bebas dari kutuk diberkati, dimanapun tanah dipijaknya diberkati dia. Abraham tanah kering, tanah angus, tanah tandus, di situ dia diberkati. Lot tanah subur seperti Taman Eden Sodom itu terkutuk, kena bakar jadi padang gurun sekarang. Jadi bumi ini terkutuk karena Adam si pria, terberkati karena ada si pria juga. Dan cari makan jasmani aja udah dibilang di sini susah payah, cari duit susah payah, cari duit nggak laku lagi. Sekarang era baru, sukses. Nah, itulah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang bukan gitu lagi, udah lebih modern lagi, anak Tuhan diterapin. Itu apa itu? Kereta api cepat sekarang? Yang kayak di Jepang itu, bukan ekspres lagi, kayak Jepang itu di Jakarta sedang dibangun itu. Kecepatannya seperti pesawat ya, 200 km lebih per jam. Kayak kapsul ya. Jadi bukan sukses. Itu udah lumayan lah kan, daripada susah payah. Itu apa kolektornya? Cari duit. Rupanya duitnya nggak dapat, pulang ke rumah dimarahi sama istrinya. Apanya kerjamu katanya. Lagi suaminya tak beriman, cerai dia kan. Karena istri yang nggak beriman kalau nggak ada uang bahaya itu. Iya, jadi gitu. Ayat 18 dibilang, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat apa pula tumbuh-tumbuhan yang di tanah gersang, apa yang didapat di situ? Dikatakan ayat 19, dengan berpeluh. Wah, keringat jagung itu maksudnya. Bahasa Bataknya huruf. Dengan berbulu engkau akan mencari makanan. Nah, cari makan aja sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, maksudnya sampai mati. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Karena kau hidup hanya dengan dagingmu, dan dagingmu kena kutuk, maka dunia ini kena kutuk. Karena sama itu, satu apa namanya itu, tanah daging, tanah ini dengan tubuh kita ini apa namanya? Satu apa namanya? Kalau orang udah serasi itu apa namanya? Karena ada orang chemistry. Jadi kalau orangnya diberkati, chemistry tanahnya terberkati. Kayaknya rumah ini sial ini. Ya karena orang yang di dalamnya sial. Kalau orangnya yang menempatinya nggak sial, diberkati. Makanya saya percaya kalau ada rumah yang sial, yang terkutuk, yang ada hantunya, kalau saya tempati, saya pijak, saya tempati, pasti terberkati itu. Karena pria membawa kutuk atau membawa berkat. Haleluya. Makanya cepat doakan suamimu supaya tanah di rumahmu itu terberkati. Ya kan? Tadi baru kami layani tadi, udah anaknya mati, tiba-tiba suaminya lagi mati. Datang keluarga dari suaminya, direbut lagi harta, pening dia. Untung dia gak gila. Jadi ada 4 jiwa saya menangkan satu hari ini. Ya. Anda saya kasih tugas dalam tahun 2021 menangkan 2 jiwa. Aku baru tadi 4 jiwa. Ada di rumahnya aku, kepalanya aku keliling kota Rantau Perapat.
Haleluya. Ya, tapi karena saya kan sudah terkenal, itu bedanya kan. Haleluya. Ya, itulah berdoalah supaya Tuhan angkat kau di atas segala bang. Ya. Nah, dosa awal lagi yang lain adalah ini. Tadi 2 ya, mengandung sakit. Terus apa lagi? Melahirkan sakit. Ada lagi satu lagi. Dosa akibat dosa kaum Hawa. Oh ini ayat 16 tadi gak aku baca semua ya. Pertama tadi waktu mengandung susah sangat banyak, satu atau melahirkan kesakitan. Yang ketiga, engkau akan birahi kepada suamimu. Yang keempat, ia atau suamimu akan berkuasa atasmu. Artinya ini, engkau akan birahi kepada suamimu, maksudnya gini, engkau akan berusaha menguasai dan menundukkan suamimu. Itu dalam bahasa apanya ya, aslinya. Kalau bahasa Batak dibilang gini, sinodukmu na ihutonomu. Sinoduk kan istri ya. Artinya dipaksa suami itu mengikuti istrinya. Itu kutuk. Jangan mau. Ada orang yang nggak bertobat, bangga dia kalau suaminya taat sama dia. Ala naolo doho huatu rasa hasiah kita katanya, bangga dia kan. Itu bahaya itu. Karena Tuhan tidak buat begitu polanya kan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, janganlah. Ya, jadi kaum Hawa itu salah satu kutuknya adalah dia berusaha menaklukkan, menundukkan, menguasai suaminya. Makanya paling payah istri itu tunduk sama suami, paling payah itu. Hanya orang bertobat bisa belajar. Oh enggak, ngeri itu. Makanya di luar Tuhan lah dulu. Walaupun dia Kapolri, sama istrinya takut itu. Apa itu? Enggak. Itu Kapolri dia jenderal ya. Yang jenggotan, yang kumisan bisa diperintahnya. Dan istrinya, apa itu? Enggak, mam. Ngeri kali kan? Nah, bagaimana waktu nikah si Simpson kan hebat kan? Dia kuat. Dengan tangan kosong dia kalahkan ribuan orang tentara militannya Filistina. Sama si Delila ngangguk dia kayak lembu diikat hidungnya. Nah, itulah ngerinya itu. Makanya kamu yang udah dalam Tuhan berusaha tunduk. Tunduk itu bukan maksudnya harga diri kita jadi rendah, enggak. Artinya jangan itu. Terus ketika kau lakukan itu, suamimu jadi menindasmu. Jadi kalau ada maaf 1000 kali maaf. Kalau bisa 1001 kali maaf lah. Tambah 1 lagi kan. Kalau ada suamimu menindasmu, nah itu karena bebaskanlah diri dari kutuk. Apalagi jelas-jelas dia mau menundukkan suaminya. Suami menindas gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Maksudnya menindas bukan berkuasa. Artinya aku kepala bukan menindas. Makanya di luar Tuhan biasa suami meninjuk istrinya, menyepak. Apalagi kalau kita nggak lepas dari spirit orang Batak tentang istri. Orang Batak
Orang Batak kan ada istilah tuhur buru. Jadi orang Batak kalau nggak ngerti, nggak belum bertobat, nani tuhur doho katanya suami sama istrinya. Atau mertuanya bilang, arwah nani tuhur deh, boleh dikati. Yang membeli kan bisa lah, pakaian bisa diganti kan, asal ada uang. Makanya ngeri kan. Makanya aku lihat masalahnya kan gini. Kalau suaminya meninggal pada usia muda, pasti diusahakan oleh keluarga besar suaminya merebut harta itu semua. Karena dipikirnya itu bukan miliknya istrinya itu. Padahal ahli waris dari suami adalah istri. Ahli waris suami adalah istri, ahli waris istri adalah suami. Kalau nggak ada lagi, ya anak lah. Tapi orang Batak bilang daung. Punani anak udah kata diambil semua. Secara hukum nggak boleh itu sebenarnya. Firman Tuhan apalagi. Tapi karena nani itu hordoi, ya itu. Kalau saya beli kuda mau saya ganti boleh-boleh aja kan. Suka-suka aku. Nah kan nggak bisa. Makanya jangan kita bilang lah tuhur niwur. Ya kan? Waktu kami dulu melamar simbulun kita dulu, nggak tuhur niwur, saya kasih bilang uang terima kasih, amin. Gak seberapa ini, karena kamu sudah merelakan anakmu, sudah mencari keluarganya sebelum ini. Tidak akan uang. Kalau banyak uangnya nggak apa-apa, banyak kan? Karena jangan bahasa kon sangat dulu kata 5 jutanya dikasih si namanya kan? Ini apa? 2.000 kata kan? Kadang ya itu salah pengertiannya. Jadi makanya gampang-gampang orang-orang kayak gini menyepelekan istri-istri. Hanya cocoknya anak-anak Tuhan dengan anak Tuhan lah. Amin. Tadi dengar yang lain-lain ini rupanya yang aku bilang ini. Ya jadi ngeri kali kalau tidak bertobat ikut Yesus. Jadi begitu firman datang, kebenaran kita miliki, iman sudah ada, bertindaklah dengan iman, memutuskan kutuk itu. Iman dan tindakan kita putuskan. Kita kan tahu-tahu, kalau saya sudah tahu kan, opung saya aja udah dukun. Orang aku dulu dari diajari tahan tunggu, tahan tikam kok. Tahu saya, ngobati dia memang. Memang dulu salah pengertian. Belum mengobati sentuhan tuh asal mana mengerasum. Dukun putih, dukun hitam sama aja. Jadi maka saya nggak tahu apa yang terjadi dengan nenek moyang kita. Ditambah lagi dosa-dosa kita. Makanya berikan dirimu ditebus, diampuni dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kutuk. Haleluya. Biar enak hidup ini. Mulai dari kutuk kaum Hawa, kutuk kaum Adam, itu kan juga kutuk dari nenek moyang. Baru kutuk nenek moyang yang diwariskan 4 generasi, tambah lagi kutuk akibat dosa kita, semua lunas lah. Gak pala kredit, lunas langsung. Lalu taatilah firman, tindakan iman membuat kau lepas. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu kamu merdekakan. Oh ternyata gitu. Di dalam Tuhan penyakit ilegal tolak. Di dalam Tuhan kutuk ilegal. Iblis tidak boleh berkuasa ilegal. Hanya Roh Kudus Tuhan Yesus berkuasa. Jadi semua ilegal kita harus lawan. Ya, ibaratnya masuk orang. Kau sudah melanggar KUHP 511. Masuki rumah Pak Siti. Harus diapa ya. Tunduklah pada Allah, lawanlah lawan. Hidup dalam kebenaran, tolak, kutuk apa semua, tidak berlaku lagi. Saya begitu tahu, saya putuskan itu bagi saya, keluarga saya. Saya ajari kamu, adik-adik abang saya, lepaskan diri kamu dari kutuk, bertobat kamu, datang pada Yesus dengan iman, putuskan itu semua. Kalau nggak tahu, datang sama bantuan, bantu nanti memutuskan.
Haleluya. Haleluya. Lalu mulai taati firman, kita didatangi berkat. Di kota, di desa, mau masuk, mau keluar. Haleluya. Bukan hanya itu, sampai tanah terberkati, sampai apa saja kau berbuat berhasil, sampai kandungan dombamu, sapimu diberkati semua. Semua yang terhubung denganmu diberkati. Terkutuklah orang yang mengutukimu, diberkati orang yang berkah. Itu ciri-ciri berkah. Makanya begitu si Yusuf di rumah seorang, istilah orang itu kafir lah istilahnya, Potifar, maka sisi rumah itu diberkati. Haleluya. Itu begitulah kita. Jadi kalau orang yang sudah terberkati, kemanapun dia membawa berkat, siapapun yang terhubung dengan dia. Abraham terhubung Silo sehingga Abraham diberkati, dia pisah, dia habis dia kena. Jadi kita ini garam terang dunia membawa berkat. Haleluya. Makanya saya gitu doa saya, Tuhan aku mau bawa berkat. Walaupun tidak seperti ini, nggak tahu, masih begitu Tuhan. Saya ingin sih bagi-bagi uang kepada yang memerlukannya, sampai saya minta $1 juta, ya dikasih Tuhan. Ngapain kau capek ngurusi uang saat itu? Nggak tahu lah, belum ada jawabannya. Tapi saya minimal bilang begini, saya harus jadi berkat bagi siapapun yang terhubung dengan saya. Dari semua rumah tempat saya tidur makan, saya bilang ini harus diberkati. Ya di Perhalaman, di Kandis, di mana asal ada di tempat saya tidur, dikasih makan di rumahnya karena pelayanan, tidur makan. Saya bilang ini harus diberkati. Gitu lah. Saya rumah saya di sini nggak mungkin aku tidur rumah kamu kan? Ya. Tapi nggak apa-apa, terhubung aja lah, mengalir berkat itu. Amin. Ayo kita berdoa.